Kaki gadis ini tidak sengaja nginjak pecahan kaca. Darah dari kakinya tidak berhenti keluar. Tepat saat ini, bau darah yang tarikan mereka untuk serang. Tapi gadis itu telah bisa larikan diri pada saat yang paling penting. Makhluk yang aneh ini benar-benarnya apa? Saat ini kemarin, seorang lelaki tua sedang mancing di danau sambil minum alkohol. Pelan-pelan tahan hidup ini. Tiba-tiba dia jatuhkan botol alkoholnya di danau. Ada satu gempa besar yang terjadi. Ada retakan di dasar danau. Bukakan satu celah raksasa. Permukaan danau yang tenang lagi ubah jadi lagi ada ombak yang naik ke atas. Sapu perahu pria tua itu. Jatuhkannya ke dalam danau. Ada juga banyak makhluk aneh saat ini yang keluar dari dasar danau dengan kecepatan sangat cepat. Dengan panik serang pria tua itu. Pria tua itu ingin mancing buat makanan malam tapi sekarang lagi jadi makanan malam mereka. Polisi setelah terima kabar bahwa pria tua itu hilang, cepatnya ke danau biar diperiksa. Tapi hasilnya hanya temukan kerangka manusia saja. Ragu bahwa danau ini pasti bermasalah. Kepala polisi Sue segera bawa ilmuwan Novak untuk selidiki. Keduanya putuskan nyelam ke dalam danau. Sangat cepat temukan gua besar. Di dalam gua, lagi ruang yang sangat besar. Pada saat yang sama, ada banyak benda aneh yang tersembunyi. Perhatikan dengan baik-baik baru sadari itu telur ikan. Novak yang dengan curiga lagi sentuhnya. Tapi tiba-tiba diserang oleh satu ikan. Segera darahnya dicampur dengan air. Novak dengan cepat pakai peralatan penerangan. Adegan di depan matanya buatnya merasa sangat takut. Seluruh gerombolan ikan haus darah bergegas ke arahnya dengan gila. Sue yang rasa ada suatu tidak masuk akal. Muanya selamatkan Novak tapi telah lambat. Tunggu sampai dia dibawa kembali dengan perahu. Tubuhnya hampir dimakan semua oleh ikan. Seekor ikan masih cengkeram kakinya. Sue dengan cepat lagi bawa ikan itu ke tempat ahli biologi untuk selidiki. Dia ingin tahu jenis ikan apa ini. Ilmuwan Matt yang lihat ikan sedang renang dalam akuarium. Langsung disemangatkan. Dia segera keluarkan spesimen fosil dan dengan hati-hati bandingkannya. Tidak salah lagi ini ikan piranha yang legendaris. Tapi jenis ikan makan daging orang ini. Lagi kepunahan awal 2 juta tahun yang lalu. Kok lagi bisa ada di sini? Ikan ini berasal dari Amerika Selatan. Mereka memiliki wajah jelek dengan gigi tajam. Matt yang mau sentuhnya. Hasilnya apa yang dikatakan dalam buku itu. Juga menurut buku sejarah biologi, spesies piranha ini telah punah selama 2 juta tahun. Kok tiba-tiba muncul lagi? Matt yang tebak. Mungkin karena letusan gunung berapi yang terjadi pada waktu itu. Buat mereka terjebak di gua di dasar danau. Mungkin dan gempa kemarin yang pecahkan pintu gua, bebaskan mereka. Profesor Matt beritahu semua orang bahwa ini raja ikan. Naluri mereka itu haus darah dan makan daging. Kemampuan berburu mereka yang sempurna. Dengar sampai sini saja, Sue yang tiba-tiba jadi khawatir. Karena saat ini ada festival siswa tahunan yang diadakan di dekat situ. Sue dengan cepat kirim anak buahnya ke sana. Polisi muncul dan angkat pistol biar tembak ke udara. Minta semua orang harusnya keluar. Pria ini yang mau tidak ikuti saranan. Jadi secara bebas lompat ke dalam air. Dia yang tidak tahu dirinya akan meninggal. Piranha yang butuhkan kurang dari 30 detik untuk capai targetnya. Jeritan keheningan bergema. Air danau ubah jadi merah darah. Semua sekarang target makanan piranha. Polisi ini yang ingin bantu semua bisa larikan diri. Jadi dengan berani ambil gergaji listriknya. Langsung lawan sama piranha yang haus darah. Ingin hidup dan mati bersama mereka sekali. Tapi pasukan piranha terlalu banyak. Polisi itu dengan cepat dikalahkan. Begitu saja jatuh ke danau. Pengorbanannya. Beri semua orang lebih banyak waktu untuk larikan diri. Korban yang selamat diangkut dengan perahu. Pada saat ini, telepon Sue tiba-tiba berdering. Putranya Denny yang sedang kena bahaya.
Ternyata dia juga sedang dekat di sini. Perahu Steve yang terjebak tidak bisa bergerak. Kapten Jones yang bersemangat nyetir perahu dengan cepat. Buat perahu tabrak dengan karang. Buat kapten dan yang lainnya jatuh ke danau. Begitulah, banyak orang telah jadi makanan siang buat piranha. Kapten Jones berusaha lawan sangat keras. Tetapi pada saat dia ditaruh di atas kapal, bagian bawahnya telah hilang. Luka itu buat Jones tidak bisa bertahan. Sekarang perahu Sue baru bisa datang pada tepat waktu. Dia lemparkan tali dari belakang kapalnya. Lalu tempelkannya biar pindah ke sisi lain. Sue bilang biar hiburkan semua. Lalu bantunya larikan diri. Mereka berempat bergiliran rayun ke kapal yang berlawanan. Ikan piranha yang haus darah saat ini hanya nunggu seseorang jatuh. Rambut gadis ini terlalu panjang, jadi digigit oleh piranha. Meskipun dia tidak henti berjuang, piranha yang juga tidak mau lepaskan. Akhirnya dia yang tidak bisa tahan lagi. Lepaskan dan jatuh ke air. Segera jadi sarapan mereka. Dua anak lihat adegan itu. Jadi takut biar tidak bisa lepaskannya. Segera bisa naik ke kapal di sebelahnya. Tapi tiba-tiba talinya lepas. Buat Sue jatuh ke air. Untungnya suaminya dengan cepat segera bisa raih tali untuk tariknya ke atas. Hal yang paling khawatirkan saat ini, Stella yang pacar Steve masih terjebak di kompartemen perahu. Ketinggian air di dalam terus meningkat. Bawah lagi banyak ikan piranha. Stella yang tidak bisa tahan saat lihat pacarnya mati. Jadi lagi muncul satu ide. Pertamanya ikat tali pada tubuhnya. Kemudian lemparkan tubuh Kapten Jones ke dalam air untuk tarik perhatian Steve yang tenggelam di air. Lalu masuk ke dalam tempat Stella duduk. Selanjutnya dia buka dua tangki bensin. Gunakan walkie-talkie untuk keluarkan sinyal dengan yang di luar. Setelah hitung dari 1 sampai 5 akan nyalakan perahu. Setelah selesai bilang lagi nyalakan petasan dan lemparkannya ke tangki bensin. Tapi tanpa diduga, di luar lagi terjadi satu masalah. Mesin tidak bisa dinyalakan. Rencana mereka hampir mungkin tidak terjadi. Yang semakin buruk itu, ikan sekarang telah selesai makan tubuh Jones. Sekarang masang mereka lagi Steve dan pacarnya. Pada saat ini, suara mesin terdengar. Pada saat yang paling penting, Steve ditarik oleh perahu. Tangkir bensin ledak, bunuh ikan di dekatnya. Akhirnya semua selamat. Mereka sebenarnya pikir semua akan akhir sampai sini. Tapi panggilan telepon Profesor Matt yang datang. Ikan yang kalian kirim buat aku itu belum dewasa. Apa maksudnya? Mereka hanya anak ikan saja. Anak ikan? Jadinya di mana orang tua mereka?